Penjelasannya pada saya ini. Kita masuk dulu ke tanya jawab ya. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, mohon dengan sangat baik yang terlebih dahulu ya. Atau bisa ditulis di kolom chat. Baik, silakan Pak Irfan, silakan bertanya. Ini Ustaz, ada kasus perusahaan besar di Indonesia itu ya mereka sih Kristen sih ya, tapi nggak apa-apa. Ini kan kasus yang kita pelajari. Jadi almarhum itu punya istri, punya anak secara sah. Si mati aja Pak. Ya, si yang mati yang mati. Kalau almarhum itu berarti kalau pakai Islam khusus kan pastian. Maksud apa yang dirahmati pasti dirahmati kan belum pasti ya. Oke. Yang mati ini punya istri dan anak yang sah. Kemudian dia ternyata punya istri siri. Kemudian punya anak. Nah, anak dari istri siri ini itu menuntut ke keluarga sahnya ini agar dia itu dapat waris. Itu istri siri sama anak siri ini dapat nggak? Ya, kalau anggap aja orang Islam ya. Iya, anggap aja orang. Anggaplah orang Islam. Ya. Dia mati, dia punya istri sah, katakan secara agama dan negara, ya, KUA. Maka pada saat dia mati, istri kebagian. Tergantung nih si bapak ini punya anak kan? Yang mati ini punya anak kan? Pada saat dia punya anak, maka si istri kebagian 1/8. Ya, lagi itu orang tua punya orang tuanya, kalau orang tua punya dapat 1/6 orang tuanya, orang tua si mati dapat 1/6. Ya, lalu anak dapat lah otomatis 2/3 laki-laki, 1/3 anak perempuan. Ya, ternyata dia punya istri siri sah kan? Sah secara agama, maka secara waris dapat ya. Maka yang jatah 1/8 untuk anak istri yang secara yang dewasa agama tata negara tadi dibagi dua istri itu. Dia 1/8 bagi 2. Ya. Maka anaknya juga dapat karena anak ke bawah anak mati kan? Iya. Nah, dapat anaknya itu sama. Yang 2/3 tadi ya dari istri pertama katakan dapat ada 2 orang anak laki-laki, dari istri pertama dapat 1 orang, maka jadi 3 orang tuh. 2/3 dibagi 3 orang bagi rata. Begitu pula yang perempuan Pak, 1/3. Jelas? Iya, jelas. Baik. Silakan. Yang lain? Kalau misalnya nih Pak, kan orang tuanya dapat ya, orang tua yang meninggal yang mati ini kan dapat ya. Ya. 1/6 tadi. Iya. Kalau ternyata orang tuanya ini juga orang tua yang 1/6 itu berarti laki perempuan 1/6 ini ya? Iya, 1/6 mendapat bapak dapat itu dapat 1/6 beda. 1/6 buat bapak, 1/6 buat ibu. Jadi 2/6 ya berarti ya? Iya. Kalau misalnya orang tuanya punya istri siri lagi itu gimana? Wow, maksudnya dia anak siapa nih? Anak istri pertama lah kayak gitu kan, orang tuanya ya. Iya, yang mendapat yang berhak dapat harta dia yang berhubungan darah sama dia Pak. Oh, ayah ibunya berarti ya? Iya, ayah itu kandung. Ayah ibu kandung. Oke. Kalau bapaknya punya istri siri berarti nggak dapat ya? Nggak dapat. Oke. Baik. Pak Tony. Nah, terima kasih Pak. Pak, kalau misalnya anak angkat itu nggak dapat waris ya, Pak Ustaz? Nggak dapat Pak, anak-anak nggak dapat. Tapi di ayat kita pakai ayat 9 ya. Anissa sudah Anissa itu sebenarnya kalau nggak salah ya. Nggak dapat waris, tapi dapat siapa? Pada apabila dibagikan atau waris, lalu orang-orang yang bukan ahli waris berkumpul ikut menyaksikan dia bagi. Nah, katanya dapat hak hibah namanya. Bagi dengan cara yang ma'ruf, ini sekedar orang dengar Pak. Iya. Siapa saja yang menyaksikan, yang mengetahui pembagian waris tersebut, maka bagi dia. Anissa kalau nggak itu kita 8, antara itu kita 8, 9, 10 ya. Kita itu. Satu lagi Pak Ustaz. Kalau satu yang seperti yang saya berkatakan,
itu anak pertama itu MBA Pak Ustadz ya, hasil dari MBA lah gitu kan Pak Ustadz. Ya. Nah anak yang keduanya itu setelah resmi menikah, kalau anak yang keduanya itu yang anak yang pertama itu tidak punya hak ya, kalau anak yang kedua bisa, gimana? Iya, masalah tadi pernikahan sama. Ya kalau kemudian sih ya biasa mungkin Pak Ustadz mungkin ya saya nggak ngerti. Jadi saya beda pandangan dengan beberapa ulama yang ada kan. Saya berpandangan orang yang sedang hamil ya haram dinikahi. Tapi ada yang lain ulama, banyak ulama yang bilang termasuk ulama Syafi'i boleh sah pernikahannya selama yang menikah adalah benar-benar yang mencintainya. Ya, saya berpatokan orang yang hamil haram dinikahi. Kenapa? Satu kan ada masa iddah. Yang kedua, orang hamil berarti zina nggak, Bapak Ibu? Zina nggak? Iya, sebelum Ya, dia orang zina. hamil kok zina, kok dinikahi? Dia dihukum dulu lah. Bukan pertanyaan saya begini Pak Ustadz. Anak pertama telah lahir. Iya, saya ngerti Pak maksudnya. Pak Tony kan anak kedua setelah nikah kan. Ini saya mau tanya pernikahannya sah enggak? Kan berarti kan dia menikah pada saat dia lagi hamil kan, istri pertama kan. Anak pertama kan. Iya betul. Makanya dia ada pernikahan yang kedua enggak? Nggak tahu saya. Kan pernikahan pertama kan saya nganggap itu tidak sah karena dia menikah dalam kondisi hamil. Maka otomatis hubungan seksualnya kan zina dia, Pak. Kadang-kadang kan yang pernikahan keduanya itu ya haid dan Pak Ustadz gitu kan gitu. Kita ya masyarakat nggak ngerti kan gitu. Ya makanya itu Apakah saya tidak? pada saat saya jadi wali hakim, makanya saya nggak dipakai Pak. Saya tegas, saya tanya sama yang pengantinnya, yang perempuannya, yang laki-lakinya, kamu ini zina tidak? Ada nggak pernah begitu walinya? Nggak ada kan? Jarang. Ini perempuannya hamil nggak nih? Karena nggak boleh sembunyikan kan? Iya. Biar baru sama-sama, makanya ada Pak. Pak, membuka aib katanya. Soalnya kita nggak berani main hukum Islam, nggak berani. Haram, halal. Iya betul. Tanpa ada yang aling-aling. Ya, maka saya anggap pernikahan tidak sah, kan dia belum pernah nikah Pak. Lalu hamil lagi anak kedua, anak apa ini jadinya? Ada pernikahan yang tidak sah kan? Jelas ya. Baik, silakan yang lain. Ada lagi? Saya Pak Ustadz. Silakan. Ya ini kan ada kasus Pak Ustadz. Ya, silakan Bu. Bisa ada kasus apa? Ya, Itu ini, ya. Oh. ini terjadi di keluarga. Apa namanya? Ini orang tua jual rumah. Jual rumah, terus itu tuh ada anaknya 10. Terus itu anak itu yang 10 itu masing-masing dapatlah bagian setelah jual rumah. Setelah itu orang tua pindah ke rumah yang baru. Ada anak satu perempuan ikut ke orang tua itu. Pada saat orang tua itu sudah meninggal, si anak perempuan ini yang menguasai rumah itu. Karena saudaranya yang 9 ini menuntut si anak perempuan ini yang tinggal di rumah itu menjual rumah itu dan membagi-bagikan hasil penjualan itu bukan harga rumah itu 170 juta. Masing-masing anak yang 9 orang itu mendapatkan masing-masing 1 juta. Gimana itu Pak Ustaz? Iya, betul. Pada saat orang tua yang masih hidup, dia membagikan harta kepada 10 anaknya secara hibah berarti, karena masih hidup. Iya. Selesai hartanya nggak masalah. Sampai sini nggak masalah. Lalu tinggal satu rumah, harta satu-satunya katakan. Ya, yang ditinggali oleh orang-orang tersebut, ya, satu anak ikut sama orang tuanya. 9 anak tidak ikut. Ya. Maka yang dipermasalahkan adalah harta yang ditinggali sama yang satu-satunya ini Bu, yang tinggal satu-satunya. Iya. Pada saat orang tua mati, maka harta itu tidak lari. Iya. Maka 9 anaknya berhak menuntut. Tapi bukan dibagi rata.
dibagi secara belum waris. Ya, maka karena tinggal 10 anak, ya, laki dan perempuan, maka 2/3 buat anak laki-laki dibagi berapa anak jumlah laki-lakinya, 1/3 buat anak perempuan dibagi dengan berapa jumlah anak perempuannya. Karena nggak ada lagi kan warisnya kan? Iya. Ya, betul, menuntutnya betul, cuman salah bagiannya. Harusnya menuntut dibagikan secara ilmu waris. Jelas, Oh, seperti itu. Oh iya. ya, jadi yang dipermasalahkan hanya satu rumahnya aja nih. Karena sudah mati, otomatis menjadi harta waris. Harta waris adalah harta yang masih ada yang tersisa ya di saat kematiannya. Itu namanya harta waris. Pada saat dia mati masih punya berapa sisa warisnya? Satu rumah, itu yang dibagikan secara waris kepada ahli waris yang tersisa. Jelas, Bu Aisyah? Siapa Ustaz? Baik. Silakan yang lain. Saya boleh, Ustaz. Silakan ya. Ya, Pak Rami, silakan. Meneruskan pertanyaan Pak Tony tadi, Pak Ustadz, apabila pernikahannya itu batal demi hukum karena kasus MBA tadi, berarti si anaknya juga tidak mewarisi dong, berarti gitu. Betul begitu, Ustaz? Iya, betul. Dan begitu pula kalau misalnya dituliskan Iya, betul. pernikahannya, kalau tidak ada pernikahan ulang, maka anak-anaknya semuanya nggak dapat ahli waris dong, berarti. Iya. Oh. Ya, maka yang dianggap itu adalah pernikahan yang sah itu, Pak. Pernikahan yang sah, kalau dia punya anak, maka anak itu yang berhak dapat warisnya. Nah, ngerti. Dari hasil pernikahan yang sah. Ya. Dan bagi Maka anak perempuan, anak yang hasil zina nggak dapat, atau dari pernikahan yang tidak sah nggak dapat. dan termasuk kalau anak perempuannya tidak bisa dinikahi sama bapaknya berarti ya. Tidak bisa menjadi wali, dia mana? menjadi wali. Kalau Kan misal, bukan anak itu, Pak. oke. Ya. Anak hasil zina itu bukan anak. Ya. Walaupun anak biologis, tapi bukan anak secara Ya, tadi ya. kan, dalam itu bukan anak. Ya, mengerti Ustaz. Syukran. Baik. Buat. Ada lagi? Atau sudah tadi? Kalau begitu posisinya nasabnya ke ibu, Ustaz. Nasab ke ibu. Jadi binti dong. Iya. Anak perempuan dari ibunya. Ya, anak. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau bisa pertanyaan yang punya kasus ya, biar kita hitung-hitung enak. Pak Ali minta izin. Ya, silakan. Ya. Tadi pengertiannya harta waris itu harta yang sisa ya. Bisa. Yang tersisa pada saat dia mati. Pada saat dia mati harta yang tersisa pada saat dia mati. Artinya sisa itu apa ya Pak maksudnya? Miliknya dia, Bu. Miliknya artinya sudah dikurangi hutang, sudah dikurangi kalau misalnya ada wasiat gitu atau gimana? Iya. Jadi pada saat si A mati, dan pada saat dia mati, dia punya harta apa yang masih ada yang miliknya dia, yang asli benar-benar milik dia. Katakan dia punya satu rumah. Maka satu rumahnya adalah harta waris, Bu. Tapi dia mesti dibagikan sebelum dia dibayarkan utang-utangnya, diselesaikan wasiat-wasiatnya. Ya, bila ada wasiat, maka wasiat ditunaikan dulu nih. Wasiat hanya bisa dibagikan maksimal 1/3 dari harta yang tersisa. Ya, katakan harga satu rumah tadi 1 M katakan. Maka maksimal wasiat cuma 1/3. Berarti 330 juta lah ya, kurang lebih begitu ya. Nah, sisanya punya utang nggak dia? Punya utang katakan 200 juta. Keluarkan 200 juta. Sisanya, sisanya udah setengah juta lagi, sampai dibayarkan, wasiat sudah ditunaikan, itu baru harta warisnya. Dibagikan kepada siapa? Dan harta waris harus segera dibagikan, tidak boleh ditunda-tunda. Ya, maksudnya nggak segera juga, udah mati, udah sholatnya langsung dibagi, nggak juga, ya, tunggu. Iya, tapi nggak boleh terlalu lama. Kenapa? Dalam ayat berapa? 11, 12 ya. Apa kata Allah? Kita nggak pernah tahu pada saat harta waris tidak segera dibagikan,
tidak pernah tahu siapa yang bakal mengusul dari ahli warisnya. Contoh, si A mati, ya, si A mati lalu punya anak, ya, laki perempuan, punya istri, ya, lengkap lah ya. Harta warisan dibagikan. Lalu salah satu atau salah dua dari ahli warisnya mati juga menyusul besok atau lusanya. Sedangkan harta waris dibagi, ini bakal jadi rame. Ya, bakal jadi rame. Ya kenapa? Yang si mati, lalu anaknya mati, yang ahli warisnya mati kan, yang di bawahnya nggak tahu menau. Ya bakal jadi rame nanti. Ya bakal jadi rame. Maka segera dibagikan harta waris. Pembagian harta waris segera itu, ya, bukan penjualan ya, tapi pembagian jatahnya hak masing-masing. Kamu dapat 1/6, ini 1/3, ini 2/3. Dibagi jatah saja, penjualannya nanti nggak segera. Kalau contoh jual rumah kan nggak gampang kan. Ada rumah satu, ini ada rumah satu, dibagi dulu haknya. Nih jatah kamu 1/6 ya, jatah kamu 1/3 ya, ya. Udah masing-masing dapat jatahnya, dijual kapan ya boleh, sambil dipasarkan kan, karena kalau melakukan dijual kan waktu. Tapi pada saat dijual harganya berapa sudah dibagi sesuai plotnya masing-masing, persentasenya masing-masing, bagiannya masing-masing. Jelas ya? Oh, berarti yang dibagikan persentasenya tadi ya. Sementara wujudnya sendiri itu masih belum tahu karena mungkin menunggu jual atau gimana. Kemudian ini Pak, kalau misalnya ada satu rumah nih, ada anaknya cuma 2 aja gitu. Dengan pembagian yang tadi kan kadang-kadang faktanya itu ada salah satu anak yang menempati satu rumah ini gitu. Nanti anaknya yang A, anaknya yang B itu dia tidak, karena mungkin dia tidak tinggal di satu kota itu, dia akan tinggal di luar kota. Nah, kemudian dia misalnya yang B itu udah kamu ganti aku uang, kamu tinggal di rumah ini begitu, boleh nggak? Boleh gampang. Jadi begini, angka baiknya kalau misalnya di 2 orang anak tersebut, ya, kalau satu orang sudah menempati, ya dua sudah menempati, lebih elok, ya, lebih elok, gitu kan? Supaya apa? Karena haknya kan dia ada jatahnya kan. Ya, lebih elok itu tidak menempati dua-duanya. Kalau menempati bareng-bareng, atau lebih boleh dibicarakan, malah boleh sepakat boleh kalau sepakat boleh. Ya, karena biasanya kalau rumah orang tua itu kan adalah satu anak yang tinggal di situ gitu. Jadi tidak kalau dan tetap segera dibagikan ya, porsi masing-masing ya, porsi masing-masing. Ya, dengan porsi yang masing-masing tadi akhirnya ya sudah kamu gantiin aja 1/6 punya aku itu. Ya, uangnya tidak aku gitu, seperti itu bisa ya? Boleh. Oh iya, baik, terima kasih. Ada ya Pak. Oh iya, tadi kalau dijual ya, kalau misalnya dia tidak dijual, tapi misalnya karena mau segera dibagikan nih, misalnya kalau mau segera dibagikan sesuai dengan porsinya, nanti yang berhak menilai, misalnya pada saat itu udah dibagi aja karena yang bisa tinggal di rumah itu hanya satu orang saja, sementara saudaranya yang lain mungkin dia ada di luar kota, udah kamu gantiin uang aja. Itu yang berhak untuk menilai uang pada saat, yang berhak menilai uang, yang berhak menilai nilai rumah misalnya pada saat itu siapa ya Pak? Perubahan ada perubahan ada harga pasar. Ya betul. Pakai harga pasar, maksudnya gini, ya harga pasar itu ada harga terendah, ada harga tertinggi. Ya, akhirnya disepakati seluruh warga berapa harga jualnya, jangan satu orang. Sepakatan harga jual berapa sekian, jangan turun ya, kalau mau turun sekian lah, kesepakatan bersama. Jangan sendirian, kalau sendirian itu namanya otoriter, itu kan bukan kata dia. Ya betul. Ya contoh nih Bu, kita beli motor patungan nih Bu ya, Bu punya sama saya nih. Maka bisa nggak itu jual motor sendirian tanpa melibatkan saya? Nggak bisa. Nggak bisa ya, apalagi itu ada saudara ya. Itu kan ada aja. Bicara itu saya berapa kira-kira harga motor yang ini ya? Ya. Oh ya. Ada lagi? Sudah. Saya bacakan dulu ya sebelum Pak Tony ya.
seorang ayah punya harta sebelum meninggal semua dihibahkan, dia tidak meninggalkan warisan, apakah itu boleh pun ya karena takut waris menimbulkan ketidaknyamanan nantinya? Maksudnya dihibahkan kepada anak-anaknya. Bagus dong. Malah kalau bisa begitu, saran saya, sebelum meninggal, mendingan dihibahkan semua bagi rata, boleh nggak apa-apa. Dihibahkan semua ke bapak, lalu bapaknya tinggal sama siapa? Ya lupa sama anak. Tapi tidak apa-apa, bagi rata kan juga boleh. Dalam bab kedua, sebenarnya kita bahas juga harta kan? Iya, sama anak. Malah cara yang paling bagus. Terjawab ya? Silakan, atau ini mau bertanya? Iya. Ya, silakan. Dia posternya minum dulu. Ya. Ustaz, kalau misalnya ada satu rumah, itu dia rumah orang tua lah. Itu biasa dipakai untuk kumpul keluarga, termasuk cucu, cicit, segala macam. Itu dengan alasan memori lah gitu Pak Ustaz. Itu tidak dijual tuh boleh? Maksudnya kenapa nggak dijual? Maksudnya atau waris nih? Ya itu dia harta waris, tapi itu dipakai tempat kumpul dengan generasi berikutnya Pak Ustaz gitu. Dan memang masing-masing anak dia sudah punya rumah sebetulnya, tapi rumah ini dianggap sebagai tempat kumpul keluarga gitu Pak Ustaz. Itu boleh? Iya, maksudnya iya. Kan udah semua setiap kali waris kan punya watak yang sama ya Pak ya? Ya, ada yang minta segera dibagi, ada yang segera dijual. Saya mau tahu pokoknya rumah saya. Karena setiap keluarga punya kebutuhan masing-masing kan. Ya, perintah Allah segera dibagikan. Kalau misalnya nggak segera dibagikan, dan ada tempat berkumpul keluarga, kalau salah satu pewarisan mati bagaimana? Kan jadi masalah kan? Ya. Jadi kalau hukum waris itu dalam Al-Quran disebut faraid, ya dalam hadisnya itu kalimat yang telah difardukan. Kalimat fardu itu tidak bisa diotak-atik. Ya, subuh 2 rakaat itu fardu. Nggak bisa diotak-atik walaupun bapak bukar mau tambah 4 rakaat, nggak boleh Mas. Itu namanya fardu, faraid yang difardukan. Maka hukum waris juga tidak bisa diutak-atik. Jelas ya. Terus, ada lagi? Ustaz, Gimana Bu Guri? Bicara? Ibu Reni, silakan. Iya, Bu Reni. Ada ini Ustadz, ada keluarga ya. Ya. Waktu anaknya masih kecil-kecil gitu ya, kan si bapaknya beli rumah. Jadi dari anaknya itu 2 laki-laki, 1 perempuan pada waktu masih kecil. Lalu karena dia punya anak perempuan 1 gitu ya, rumah itu dibikin atas nama anaknya yang perempuan yang masih kecil. Sampai sudah besar dan sebagainya, ternyata anak perempuannya nambah lagi 1 lagi. Kemudian setelah anak-anak pada dewasa semua sudah pada berkeluarga dan sebagainya gitu ya, si bapak itu mengingatkan kepada anaknya yang namanya dipakai rumah itu, ini rumah kan atas nama kamu, dia bilang gitu kan. Ya. Jadi terserah kamu mau bikin, mau pakai, mau jual, mau apa segala macam. Tapi selama bapak sama ibu masih ada ya jangan dijual dulu, dia bilang gitu. Ya. Itu bagaimana Pak? Karena yang saudara-saudaranya yang lain itu tidak menuntut juga dan tidak mempermasalahkan gitu loh. Tapi si orang perempuan itu yang namanya atas rumahnya itu bilang, enggak lah, nanti saya kalau misalnya dijual akan saya bagi 4, dia bilang gitu, akan saya bagi 4, terserah kamu, kata bapaknya bilang gitu. Nah itu boleh nggak Ustaz seperti itu? Makasih. Baik. Ini namanya wasiat ya. Artinya kalau sudah dibagikan, kalau bapak mati nanti wasiat ini dibagikan bagi rata gitu.
Ya, ada dua versi ini. Ada dua versi. Artinya pendapat yang pertama itu sah. Artinya pada saat dia bapak itu mati, hartanya dibagi 4, bagi rata gitu kan. Dibagi rata, potong boleh. Bagi 4 sama rata. Ya, sah. Jadi pendapat yang pertama, karena ucapan tersebut adalah pembagian. Dan pembagiannya sudah dibagikan setelah pada saat dia masih hidup, hibah namanya. Ya, hibah namanya. Tapi cuma bisa dinikmatinya setelah bapaknya mati. Pemberiannya sebetulnya bukan bisa dinikmati orang semuanya itu, dan kenyataannya itu ya dari 4 anak itu, yang 3 orang itu justru menikmati terus rumah itu. Justru yang perempuan yang namanya dipakai itu yang keluar dari rumah itu karena dia punya kehidupan yang di luar kota itu lah gitu ya. Nah jadi yang membagi 4 itu si anak ini yang namanya di atas nama rumah itu gitu loh. Bukan bapaknya yang bapaknya sih menyerahkan kepada dia gitu pada waktu bapaknya masih hidup gitu loh. Dan si anak itu juga iyalah, masa saya mesti jual rumah ini semuanya masih tinggal di sini gitu. Terserah aja gitu. Iya. Pada saat penyerahannya ini bagi pendapat yang pertama ya. Dia ini kan rumah nama kamu serta kamu. Iya. Maka terserah kamu kan betul milik dia kan, secara kamu penyerahan kan. Iya, sudah milik dia ya. Sudah milik dia kan secara kan milik dia gitu kan. Iya. Nah, baik belum mati atau sudah mati bapaknya itu sudah milik dia kan. Iya betul. Gitu, betul kan? Iya. Artinya nggak dibagi pun nggak masalah. Karena miliknya dia, bukan anak waris lagi. Iya. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, tidak bisa. Ya, karena dia tuh dibagikannya, hartanya pada saat hidup, ya hanya sekedar omongan doang, ya kan? Ada saksi nggak? Terus wasiat, dibagi pada saat dia mati, dibagikan itu namanya wasiat. Wasiat adalah pemberian dari A kepada si B, ya, cuman dibagikan pada saat dia mati. Itu namanya wasiat. Ya, maka kalau dalam hal ini kalau Tuhan kata wasiat, maka hanya sepertiga maksimal yang dimiliki oleh si perempuan yang ada nama tersebut tuh. Ya, yang 2/3 menjadi harta waris. Yang 2/3 menjadi harta waris. Gitu ya. Lagi pendapat yang kedua tuh, karena pada saat dia mati, dia baru dibagi gitu kan. Maka kemudian menjadi mahal jadi waris bisa dibagi. Maka kalau itu benar ada saksi dia telah mengucapkan telah dibagikan kepada anak perempuan tersebut dan yang ketiga juga nggak menuntut gitu kan, maka saksi tadi yang mau dibagi itu jadi bukan harta waris pendapat dengan apa yang pendapat pertama ya, sesuai saya cocokkan pendapat yang pertama itu dua ya. Ya jadi ini ada masalah de jure dan de facto gitu ya. Karena kalau de jure itu jelas atas nama anaknya yang perempuan itu, nggak ada nama yang lain gitu ya. Yang lain nggak bisa nuntut gitu ya. Itu rumah saya, atas nama saya kan gitu loh Pak. Ya. Tapi dia itu tidak juga enak gitu ya. Saudaranya baik-baik saja semuanya karena punya rezeki sendiri-sendiri nggak masalah gitu loh. Jadi ya semuanya kembali lagi terserah kepada yang perempuan satu ini. Tetapi yang perempuan satu ini kalau memang mau dijual aja kita bagi 4 gitu. Itu aja. Bagus tuh. Boleh. Ya boleh, bagus. Kenapa? Ya tadi dalam hukum Islam dengan hukum Indonesia kan beda ya. Bagi hukum Indonesia itu kan sudah jujur yang tertulis namanya miliknya. Iya, jujur milik dia. Di kalau dalam hukum Islam belum tentu yang tertulis namanya adalah miliknya, ya kan? Iya. Ini dibuat tadi nggak ada ucapan ini milik buat kamu, gitu kan? Iya. Kamu. Diucapkan dan tercatat secara negara. Maka otomatis ini hartanya milik si perempuan tersebut. Iya. Tadi yang mau dibagikan rata juga boleh, nggak dibagikan juga nggak apa-apa. Apalagi yang ketiga itu juga welcome saja, ya. Iya. Baik.
Ya, Ada lagi? Nggak ada? ada satu lagi, boleh Ustaz nanti. Baik Ustaz, udah jam 17.31. Udah nggak bisa ya? Satu aja, sikat tabung yang ini. Ini ada orang, Ya, silakan Bu Reni. ada orang yang dia mau bercerai gitu Ustaznya. Ya, mau bercerai. Terus dia ini lagi memproses mau bercerai, yang minta cerai istrinya gitu ya. Terus udah gitu si suami ini pernah membangun rumah di atas tanah waris milik istrinya. Nah, jadi tanah itu atas nama istrinya kan, karena itu milik dia, tanah itu milik istrinya. Si suami ini sebagai suami, dia punya rezeki, waktu itu dia bikinin rumah buat orang tuanya, dia bikinin rumah juga di tanah istrinya itu sebagai rumah dia lah ceritanya. Tapi mereka itu nggak tinggal di situ, dan mereka sekarang mau berpisah lah karena berbagai masalah. Sekarang si laki-laki itu mau dia mau tinggal di rumah itu gitu. Dia mau tinggal di rumah itu. Yang istrinya ini nggak masalah selama dia tinggal di situ, nggak bawa siapa-siapa gitu ya, karena itu juga ada saudaranya yang perempuan ini yang tinggal di situ yang masih bujangan. Tetapi lama-lama kan dia tuh yang laki-lakinya itu kepingin supaya dibagi itu rumah itu mau dia bagi. Nah, bisa nggak ya secara Islam menuntut rumah itu dibagi? Ya, dia baik. Kalau sudah berpisah, maka sebaiknya tanah itu dijual. Kalau tidak dijual, kan ada harga bangunan, ada harga tanah ya Bu ya. Ya iya, makanya. Maka milik suami bangunan saja. Iya, milik suami bangunan saja. Kalau mau dijual kan nggak bisa, kan orang jual, saya jual bangunannya aja kan nggak bisa. Iya. Ya, tidak, makanya perlu dibicarakan baik-baik. Saya bicara baik-baik. Ya kalau bisa ada, artinya kalau si perempuan istri itu punya tanah yang begitu luas atau waris kan, berarti kan dia orang berada ya. Kalau dia mampu beli aja bangunannya. Atau sebaliknya, si suami rumahnya tanahnya itu di kampung Pak, di kampung, dan dia tidak berada gitu ya. Dan dia sekarang tinggal di Jakarta itu ya, dia berusaha sendiri gitu, karena yang suaminya itu ya kawin itu ya, makanya itu antara lain itulah tidak mencukupi. Solusinya bisa si istri beli bangunannya, mantan istri itu beli bangunannya, atau mantan suami beli tanahnya. Kalau si suami nggak sanggup, ya jangan ngeyel. Harusnya tahu diri lah ya, dia nggak mungkin dia tanah bukan miliknya. Iya. Kalau dalam hukum Islam itu sama seperti nanam pohon, ya di sawah orang, disebut orang. Apa kata Nabi? Dia nggak punya hak sedikit pun terhadap pohon kebuatan kelapa tadi. Solusinya si pemilik tanah beli pohonnya atas ganti kerugian. Dibicarakan yang paling berhak adalah si istri tersebut yang punya tanah. Suami dia terserah mau ganti berapa, ganti ini namanya ganti rugi. Gitu. Ya maksudnya sebenarnya kan ibu dibikinkan rumah di tanah istrinya itu ya untuk istrinya, mestinya kan begitu. Tadinya kan begitu. Jadi maksud saya, apakah di dalam Islam itu yang sesuatu yang sudah diberikan kepada istrinya itu boleh dia minta lagi, diambil lagi? Nggak boleh. Haram ya? Haram hukumnya. Sesuatu yang sudah diberikan kepada istrinya, dia haram kita kembali. Iya. Nggak boleh. Nggak boleh ya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Cukup ya? Silakan Bu Jadi. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban-jawaban pada pertanyaan dan semua pertanyaan hari ini. Bagi Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, boleh silakan dicatat dulu. Besok masih ada kajian lagi, nanti dengan muncul ya. Menjawab lanjutan dan azan. Baik, mari sama-sama kita tutup kajian pada sore hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi kami mohon maaf jika ada kekeliruan selama kajian berlangsung. Silakan Ibu Adini Eksekutif Forum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.